Ya, saudara, Anda kembali bersama saya untuk segmen Sehat di Tengah Pandemi di Sapa Indonesia pagi hari ini. Segmen Sehat di Tengah Pandemi ini akan membahas seputar masalah kesehatan yang mungkin menjadi masalah Anda pada saat situasi masih pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jadi, Anda bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV. Mungkin satu hari sebelum ditayangkan atau bisa juga melalui telepon interaktif di nomor 021 53660 500 pada saat segmen ini kami hadirkan seperti sekarang. Hari ini segmen Sehat di Tengah Pandemi mengundang dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Robert Sinto. Dr. Robert, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, Dr. Robert, kita langsung ya. Bagian pertama saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami seleksi melalui Instagram kami. Nah, yang pertama netizennya ada @putri_saisarwirandini. Kita panggilnya Putri saja deh. Selamat pagi dokter, sudah 5 hari ini saya mengalami sakit pinggang yang sakitnya itu menjalar sampai ke perut. Kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri dok. Dan seringnya terasa di malam hari. Saya sudah diberikan obat oleh dokter, sudah tes urinalisis, hasilnya banyak yang negatif dan epitel 1 strip 2. Sebenarnya saya ini sakit apa ya dok? Karena hasil lab juga banyak yang negatif. Terima kasih. Silakan Dr. Robert. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Putri. Jadi saya mulai dari yang ekor belakang dahulu ya, interpretasi bahwa hasil urinalisis hasilnya negatif dan epitel 1-2. Jadi kalau di urinalisis itu poin-poin yang perlu kita lihat adalah apakah memang ada infeksi atau tidak. Kemudian ada perdarahan atau tidak. Dan kalau epitel 1-2 sebetulnya masih normal. Nah, jadi nampaknya dokternya berusaha untuk menyingkirkan apakah memang sakit pinggangnya tersebut karena keluhan yang terjadi berkaitan dengan saluran kemih. Dan hasilnya gambarannya baik. Tetapi sebetulnya untuk menyingkirkan masalah saluran kemih bukan hanya dengan menggunakan pemeriksaan urin. Bisa dilakukan pemeriksaan lanjut, imaging gitu ya, dengan USG misalnya, atau dengan foto ronsen untuk melihat apakah ada batu atau tidak. Karena batu ginjal juga bisa mengakibatkan keluhan seperti yang dialami oleh Putri. Nah, terlepas dari masalah batu ginjal, di dalam struktur pinggang kita itu selain batu ginjal tadi, kemudian yang kedua ada saluran cerna juga. Jadi memang harus perlu dievaluasi apakah memang ada gangguan dalam perubahan pola buang air besar misalnya. Nah, kalau memang bukan ginjal, bukan saluran pencernaan, untuk wanita, untuk Putri ada organ induk telur di situ. Itu juga dapat mengakibatkan keluhan sakit pinggang. Nah, kalau sudah singkirkan organ dalam, baru kita berbicara mengenai otot. Jadi itu mungkin hal yang akan ditapis oleh dokternya ketika melakukan pemeriksaan. Kita mulai nanti dengan data-data tambahan yang dikeluhkan oleh Putri yang bisa lebih mengarahkan pada kemungkinan diagnosis penyebab gangguan atau nyeri pinggang yang dialami oleh Putri. Mungkin itu advice step-step yang akan dikerjakan oleh seorang dokter. Oke, jadi mungkin kalau yang ini tidak ada perubahan, bisa melakukan cek lagi sedemikian rupa sehingga semua satu-satu dugaan-dugaan bisa ditelusuri satu persatu sampai nanti ketemu, begitu ya, Dr. Robert ya kira-kira? Ya, Mas Bayu, betul. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua dari akun @dims25. Selamat pagi dokter. Akhir-akhir ini saya jika makan pedas perut saya akan terasa sakit. Rasanya panas bisa 1 harian dan nafas rasanya berat. Rasa pedas itu bisa hilang jika saya keluarkan lewat BAB dok. Sedangkan saya susah ini untuk BAB. Kira-kira apa yang terjadi dengan usus saya ya? Kenapa usus saya ini? Apakah diperbolehkan masih untuk makan makanan pedas? Agar BAB lancar dok. Oke, terima kasih. Tapi masalahnya makan pedas kan jadi masalah ya. Silakan Dr. Robert. Ya, makasih Mas Bayu @dims25. Jadi ini menyelesaikan masalah dengan masalah gitu ya. Saya jawab yang awal dulu ya. Jadi kalau keluhan sesudah makan pedas, kemudian rasa perut sakit, kemudian hawa napas juga terasa panas, jadi sangat mungkin bahwa ada gangguan di lambung yang muncul akibat makan makanan pedas tersebut. Jadi maka kalau memang kita mengetahui bahwa pencetusnya adalah makanan pedas, ya harap dihindari makanan pedas karena sifat keluhan lambung yang muncul terkait dengan makanan itu bisa individual. Ada pasien yang makan pedas tidak mengakibatkan sakit perut, ya dia tetap bisa melakukan makanan pedas tersebut. Sebaliknya kalau
DIMS 25 mengatakan bahwa setiap saya makan pedas maka muncul keluhan baru, ya baiknya dihindari. Jadi obatnya ya bukan pemberian obat, tapi obatnya adalah menghindari pencetusnya. Dalam hal ini adalah makanan pedas. Nah, kalau kemudian makanan pedas ini dipakai untuk menjadi solusi untuk gangguan pola buang air besar, maka menurut saya menjadi tidak tepat. Karena ya jadi menambah masalah gitu kan untuk pencernaan, untuk yang lambungnya. Nah, sehingga perlu dilakukan evaluasi mengapa timbul gangguan pola buang air besar. Dalam hal ini mungkin sulit buang air besar. Jadi yang paling sederhana coba disingkirkan dulu apakah yang pertama pola makannya, apakah serat sudah cukup atau belum, apakah kedua minum, apakah cukup konsumsi air atau tidak, dan yang ketiga aktivitas fisik, apakah memang aktivitas fisik misalnya olahraga ringan, jogging gitu ya, itu akan memperbaiki motilitas atau gerak khusus yang juga akan memperbaiki pola buang air besar. Jadi mungkin pola hidup sehat untuk usus itu diperbaiki terlebih dahulu. Kalau memang tidak membaik, ditambah kalau memang ada yang namanya alarm simptom untuk usus bawah gitu ya. Jadi ada perubahan berat badan makin turun, kemudian pernah ada buang air besar yang mengandung darah. Nah, baru harus segera cari pertolongan ke dokter karena kita butuh pemeriksaan cepat dalam hal ini diteropong ususnya. Tapi kalau tidak ada, coba perbaiki dulu tadi pola makannya, serat cukup gitu ya. Kemudian yang kedua pola minumnya, dan kemudian aktivitas fisik diperbaiki terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan langsung teratasi susah buang air besarnya, jadi nggak usah kemana-mana lagi. Mungkin pola-pola itu saja dulu yang dicoba. Oke, terima kasih banyak Dr. Robert untuk DIMS 25 ya tadi. Nah, berikutnya pertanyaan ketiga, mungkin ini terakhir dari netizen di Instagram kami, @haidirakbar. Pagi dokter, usia saya saat ini 26 tahun. Saya selalu mengkonsumsi minuman gula yang dijual di warung, dok. Saya sebenarnya takut nih terkena diabetes karena akhir-akhir ini setelah mandi sore atau malam, saya ingin buang air kecil secara terus-menerus. Saya khawatir kena diabetes. Sedangkan berat badan saya tetap sama dan saya juga tidak mudah haus seperti penderita diabetes pada umumnya. Namun urin saya kadang kuning pekat, kadang putih agak kekuning-kuningan, dok. Apakah saya berpotensi terkena diabetes, dokter? Terima kasih. Silakan Dr. Robert. Ya, terima kasih Ed Haidir ya. Jadi ini edukasi yang baik sekali. Ya. Haidir sudah mencari data-data gitu ya, yang mencurigakan karena diabetes untuk kita bisa belajar bersama-sama. Jadi yang dialami oleh Pak Haidir kan tadi banyak berkemih gitu ya, kemudian gejala lain diabetesnya tidak ada. Tapi ada satu faktor risiko yang cukup mengkhawatirkan yaitu sering konsumsi gula di warung gitu ya. Seperti kita ketahui konsumsi gula di warung itu pasti kadar gulanya tinggi, kadar glukosanya tinggi. Nah, mungkin saat ini tidak mengakibatkan sakit gula di Bapak karena tubuh Bapak masih bisa mengkompensasi peningkatan konsumsi gula tersebut. Tapi kalau kita biarkan terus dalam jangka waktu lama, dia akan membebani dan satu waktu bisa akan bermanifestasi sebagai sakit gula yang benar-benar terjadi gitu ya Pak Bayu. Ya. Sehingga yang pertama, kalau Bapak mau tahu Bapak sakit gula atau tidak, maka bisa lakukan pemeriksaan glukosa puasa dan 2 jam sesudah makan saat ini. Kalau memang ternyata angka-angkanya tidak dalam batas diagnosis untuk sakit diabetes, bukan berarti Bapak aman untuk tidak menyetop kebiasaan untuk konsumsi gula warung tersebut. Sehingga langkah kedua, kalau memang bukan diabetes saat ini, ya harus mulai pencegahan. Supaya nanti tidak berdampak pada benar-benar sakit diabetes di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, tadi pola hidupnya juga harus diperbaiki karena gula bukan hanya masalah mengatur gula saja, tetapi juga masalah aktivitas fisik. Ya. Jadi harus ada aktivitas fisik rutin teratur yang dikerjakan dalam 1 minggu, ada 3-5 kali aktivitas fisik, masing-masing selama 30 menit. Nah, lantas kalau memang bukan gula, apa keluhan yang terkait dengan sering buang air kecil Bapak yang dialami? Maka yang harus dievaluasi adalah apakah memang ada hal lain, misalnya hal sederhana. Kalau sore atau malam di udara dingin, kamar dingin misalnya, itu akan meningkatkan produksi kemih. Atau yang lain misalnya ada infeksi saluran kemih, itu juga harus dievaluasi. Jadi ada banyak hal yang dievaluasi, bukan berarti kalau saya periksa gula, bukan gula kemudian ya berarti aman gitu ya. Ada hal-hal step-step lain yang dilakukan untuk mencegah maupun untuk mengevaluasi keluhan peningkatan frekuensi kemih pada malam hari tersebut. Oke, nah itu mudah-mudahan Haidir Akbar bisa mengerti, mudah-mudahan juga bisa dikurangi minum gulanya karena
orang Indonesia kan ya dok, koreksi saya nih kalau saya salah. Karbohidrat yang biasa dimakan oleh orang Indonesia itu juga mengandung gula sudah. Jadi inilah yang mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa belajar bersama dengan apa yang dialami oleh Haidir Akbar. Terima kasih untuk penjelasannya Dr. Robertsinto. Kita jeda dulu sebentar untuk kemudian nanti sudah ada 2 penelpon yang bersiap untuk bertanya langsung ke Dr. Robertsinto, spesialis penyakit dalam. Usai jeda kami lanjutkan segmen Sehat di Tengah Pandemi.